Sesaat lagi akan Anda saksikan Inline yang dipersembahkan oleh Sebenarnya kalau kita bicara di masa pandemi ini, banyak kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut itu cukup menurun. Karena kita sebenarnya kan nggak pernah lupa untuk pakai masker, tapi ternyata suka ketinggalan lewat gitu sikat giginya. Ternyata ya. Ini yang bikin bahaya. Akibatnya angka permasalahan kesehatan gigi dan juga mulut kian meningkat dalam 1 tahun belakangan ini. Mulai dari gigi berlubang, gusi bengkak, hingga parahnya lagi adalah kondisi gigi yang rusak parah. Ini bisa berpotensi meningkatkan berbagai resiko penyakit yang lebih serius, seperti penyakit jantung misalnya. Waduh. Dan upaya untuk mencegah gigi berlubang pastinya wajib banget ya dilakukan. Mulai dari langkah yang paling sederhana nih, sikat gigi 2 kali sehari. Pagi sudah sarapan dan juga malam sebelum kita tidur. Hingga konsultasi secara rutin ke dokter gigi pastinya. Nah, tapi kalau soal konsultasi ke dokter gigi, sekarang memang sering sekali untuk diabaikan. Milihnya nanti dulu deh ya. Tapi tenang aja Inliners, karena sekarang kita juga sudah terhubung dengan dokter gigi Ratu Mira Afifah yang akan berbagi tips mengenai cegah gigi berlubang untuk hidup sehat. Selamat pagi, Dokter Mira. Selamat pagi, dokter. Halo, selamat pagi Mbak Disti, Mas Ivan, dan Halo. Inlo. Apa kabar, dokter? Sehat semua, sehat, alhamdulillah. Segar sekali dokter ya. Kalau kita bicara soal permasalahan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia nih dok, kan memang terbilang masih sangat tinggi ya. Bahkan persentasenya itu adalah 57,6% penduduk bermasalah urusan kesehatan gigi dan mulut. Dan ternyata yang mengakses pelayanan kesehatan gigi ini hanya sekitar 10,2%. Ini kok bisa begitu ya dok ya? Ya, oke. Ya pasti itu semua ada faktor-faktor yang menentukan ya Mbak Disti. Jadi yang pertama misalnya faktor itu berhubungan dengan tingkat edukasi. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah proporsi untuk mengalami masalah kesehatan gigi. Dan kemudian juga kesadaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan gigi juga semakin meningkat. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi riset kesehatan dasar 2018 itu, kalau misalnya orang-orang yang sudah kuliah ya dari D1 sampai ke perguruan tinggi, itu masalah kesehatan gigi mereka tuh 53,5%. Gitu. Tapi yang pergi ke dokter gigi itu juga malah lebih banyak 20% dibandingkan memang yang tidak bersekolah, ada 60,8%, sementara yang pergi ke dokter gigi itu hanya 8,7%. Nah kemudian yang kedua itu adalah tempat tinggal. Nah tidak bisa dibungkiri bahwa penduduk perkotaan itu memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk datang ke dokter gigi, sementara proporsi untuk mengalami masalah kesehatan giginya juga lebih rendah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat angkanya di Riskesdas 2018 itu adalah 12,9% dibandingkan 6,9% di daerah pedesaan. Nah kemudian distribusi atau penyebaran dari tenaga kesehatan gigi yang belum rata. Jadi masih banyak nih PR-nya ya. Kalau misalnya dilihat dari data, ternyata 44,36% puskesmas masih belum cukup ya tenaga kesehatan gigi atau dokter giginya. Sementara di daerah lain ada 13,18% yang melebihi standar dari Kementerian Kesehatan. Jadi faktor-faktor seperti itu Mbak Disti dan Mas Ivan mempengaruhi tadi ya. Siap. Dokter, saya jadi mau nanya nih. Kalau misalkan ini kan berarti jadi penting banget ya bagi kita untuk mengurus kesehatan gigi. Karena yang saya pernah baca juga dok, kalau ternyata dari gigi itu, kalau biasanya kan dari mata turun ke hati ya. Cuma kalau dari gigi itu biasanya bisa menjalarnya ke penyakit yang lain-lain dok. Kita jadi pengen tahu nih, Inliners juga penasaran semua. Sebenarnya ada kaitan apa sih antara kesehatan gigi atau mulut itu ke kesehatan-kesehatan yang lainnya gitu loh dok? Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya tadi dibilang kan 57% ya yang mengalami masalah gigi dan mulut gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dilihat lagi datanya, ternyata paling banyak itu adalah gigi berlubang. Jadi 45,3% penduduk Indonesia itu mempunyai masalah gigi berlubang. Dan yang mengalami abses ya, yang bisa disebabkan oleh gigi berlubang yang memang sudah sangat kronis gitu ada 14%. Nah, inilah yang berbahaya. Kita punya yang namanya teori fokal infeksi. Apa sih teori fokal infeksi itu? Jadi infeksi di dalam rongga mulut di mana bakteri kemudian juga hasil dari metabolisme dari bakteri itu dapat tidak saja menyebabkan masalah di rongga mulut, tetapi dapat menyebabkan masalah di bagian tubuh yang lain, termasuk
penyakit kardiovaskuler yang disebut dengan endokarditis. Jadi seperti itu pentingnya ya kesehatan gigi dan mulut itu mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berarti dok memang benar-benar vital sekali ya yang namanya kesehatan gigi ini. Terus boleh dong kasih tahu ke kita juga nih dok, bagaimana caranya merawat yang benar untuk gigi dan juga mulut kita nih dok. Ya, baik. Nah, jadi sebetulnya masalah kesehatan gigi dan mulut itu atau penyakit di rongga mulut itu sangat preventable, yaitu sangat bisa dicegah dan pencegahannya juga mudah dan murah ya. Jadi ketika kita menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, itu bisa mengurangi resiko untuk terjadinya gigi berlubang sebanyak 50%. Nah, jadi kalau kita lihat lagi datanya nih ya Mas Ivan dan Mbak Disti, ada 98,3% masyarakat Indonesia yang sudah menyikat gigi 2 kali sehari gitu. Tetapi waktunya sayang sekali masih salah. Jadi hanya 2,8% yang menjalankan sikat atau melakukan sikat gigi sebelum tidur. Nah, jadi kita tidur malam, kita tidur, tetapi bakteri-bakteri di dalam rongga mulut itu nggak tidur gitu. Itu dia ya. Habis sikat gigi malam, masih ngemil lagi. Lanjut makan ya. Apalagi gitu ya. Karena yang suka ngemil ternyata nggak cuma kita aja nih Mbak Disti. Dia juga senang, apalagi kalau yang manis-manis ya. Gitu. Oh, saya suka itu yang manis-manis ya. Dok, anyway, jadi kita mau nanya nih dok. Betul. Kalau untuk sekarang kita mau mendeteksi nih kesehatan gigi kita harus ke rumah sakit. Cuma mungkin dalam kondisi seperti sekarang, pandemi, orang ini ragu-ragu dan khawatir untuk rumah sakit. Kira-kira dari dokter ada tips nggak? Atau way out seperti apa supaya kita lebih aman untuk ceknya gitu? Iya. Nah pastinya kalau misalnya sekarang memang sudah ada SOP-nya ya, tadi sudah dilihat ya bahwa semua pakai APD yang disarankan oleh WHO dan PDPDGI. Nah tetap di era pandemi ini memang layanan telemedicine atau teledentistry itu menjadi salah satu layanan yang bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan edukasi atau konsultasi mengenai kesehatan giginya. Nah, jadi kita sudah mempunyai layanan konsultasi online dokter gigi gratis yang bisa diakses secara aman ya. Salah satunya melalui layanan teledentistry nasional yaitu Tanya Dokter Gigi by Pepsodent melalui chat di 0878 8876 8880. Jadi silakan kalau misalnya yang mau inliner yang mempunyai masalah kesehatan gigi bisa berkonsultasi langsung dengan dokter gigi di WhatsApp Tanya Dokter Gigi by Pepsodent. Oke, berarti sangat luar biasa sekali ya. Saat ini kita bisa aman sekali, bisa langsung menghubungi lewat chat 0878 8876 8880 untuk bisa berlangsung tanya dengan dokter gigi by Pepsodent. Sekali lagi terima kasih dokter atas waktu dan juga informasinya. Ini pasti nggak ada alasan lagi untuk kita ya, untuk nggak mau lagi ngecek gimana urusan gigi kita untuk tetap lebih sehat. Jadi benar-benar kita langsung aja cek kesehatan gigi kita dengan hashtag sikat gigi sekarang 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur untuk cegah gigi berlubang dan juga hidup sehat. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Inline yang dipersembahkan oleh